Apakah kehidupan itu hanya di bumi? Tentu tidak. Karena alam ini dimanapun pasti akan ada kesinambungan. Lah kok bisa kita akan tumbuh di planet lain bukan di bumi? Lah kenyataan bahwa buah dari pohon yang tadi terjatuh tidak akan dia tumbuh di bawahnya. Pasti akan terlempar. Bisa 10 meter, bisa 20 meter, bisa 30 atau bahkan melenting menyeberangi sungai dan lautan. Ingat, ada satu proses alam, proses semesta, ya, daya semesta yang tidak bisa dilupakan. Kalau tadi ngambil contoh biji jatuh blok di atas tanah, hujan beres, nimbul air mengalir, itu hanyut sana, hanyut sini, sampai ke sungai, bisa ke lautan, bahkan di seberang lautan. Ini tolol-tololan loh. Lantas yang jatuh sekian kilometer atau sekian ribu meter, dari mana? Kemungkinan pasti ada. Alam itu selain proses alam, mungkin juga binatang. Jadi ekologi ini, penyebaran ini pasti akan kemanapun. Juga manusia, roh, sukma, atau cahaya yang tidak kelihatan ini, entah terpelanting kemana kita tidak tahu. Terpelanting kemana kita tidak tahu. Bisa di planet yang warnanya hijau, bisa di planet yang warnanya biru, bisa di planet yang warnanya putih. Bisa. Siapa yang akan tahu? Apakah kita itu sadar bahwa ketika masa lalu kita juga akan hidup di sini? Tidak. Tentunya akan satu keyakinan, itu adalah meyakini bahwa kehidupan itu akan datang, tentunya akan berbeda, dan kehidupan selanjutnya tentunya kita akan terlupakan. Seperti halnya tadi kita cerita ketika di dunia, di alam kandung ibu kita, ya, padahal saat itu kita sudah bisa mulai bergerak. Padahal saat itu, kata dokter, kita sudah bisa mendengar irama, musik, suara. Begitu lahir, kita bisa lupa. Gak usah seperti itu. Kita di kehidupan 10 tahun, 15 tahun, sebulan yang lalu pun kita kadang sudah lupa. Nonsen kalau kita itu ingat setiap kayak kaset. Jadi dari ujung sini sampai ujung sini diputar itu, enggak. Tentu tidak. Saya rasa dalam hidup kita itu perlu diyakini, perlu meyakini sesuatu tanpa ada ketakutan. Namun kita harus juga tahu bahwa kita itu sangat perlu untuk arif kepada semesta ini. Jika tidak arif, apa hasilnya? Ya, tentunya akan ada
malapetaka tentunya ya. Misalkan gini, tentang hutan yang digundulin, tentang sungai-sungai yang dikeruk, pasir dan batunya hingga akibatnya seperti apa ya. Itu akan menyebabkan malapetaka sekaligus mengancam kehidupan manusia tentunya. Ya kan? Kalau kita arif, bisa memelihara lingkungan, bisa memelihara udara ini, bisa memelihara dan menyayangi yang ada di sekitar kita yang tadi saya sampaikan. Makhluk yang bernyawa ataupun tidak bernyawa, yang bergerak ataupun tidak bergerak di atas bumi ini. Gunung cuman tanah gundukan, tapi ada manfaatnya kan. Kalau gunung dikeruk, ya nggak tahu lah, nggak usah dikeruk juga. Kalau tanah dikeruk, efeknya yang mengancam jiwa adalah kita sudah tahu berapa puluh tahun yang lalu, semacam lumpur lapindo, sehingga mengancam peradaban, ya mengancam kehidupan dan peradaban, baik manusia ataupun tumbuhan ataupun apapun. Penting untuk menumbuhkan dalam hati dan pikiran kita tentang keindahan kematian, sehingga tidak perlu lagi kita menjadi takut karena ancaman-ancaman, bayangan-bayangan, siksaan-siksaan yang gak karuan. Sama aja gini loh, sama aja, ini intermezzo ya. Pernah lihat ya tontonan di TV kalau nggak salah Adu Nyali ya, itu ya. Anggaplah kita lagi di satu tempat, gelap, kemudian lorong penuh pepohonan besar. Kemudian sedulur-sedulur ini sama saya akan menuju ke situ. Sebelum menuju ke situ, saya bicara sama sedulur-sedulur, mbak-mbak atau mas-mas, di tempat itu dulu tempat menyembelih orang. Sering asal tiap ada kejadian, banyak kejadian di situ. Ini umpama loh, orang gantung, kemudian tempat penyiksaan ketika zaman ini itu. Nah, kadang di satu malam pada jam-jam tertentu, tempat di situ itu sering seperti ada orang melempar pasir. Juga tahu-tahu terasa ada orang yang nabok pundak kita. Jadi saya ceritain yang serem-serem dulu. Setelah cerita saya itu masuk ke sugesti panjenengan semua. Kemudian, ayo sekarang cobalah ke sana. Nanti saya tinggal. Nanti kalau nggak kuat, nggak berani, langsung teriak aja, saya pasti datang. Akhirnya tuk mencoba. Tapi sebelum mencoba, saya yakin di dalam pikiran panjenengan semuanya itu udah masuk sugesti saya tentang rasa takut itu.